Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sidang Jumat Masjid Ar-Rahim rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segenap nikmat yang masih dilimpahkannya kepada kita semua. Dengan kudrat dan iradatnya jualah, sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk sama-sama hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita kepadanya. Salawat serta salam semoga dicurahkan bagi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikutnya yang istiqomah menegakkan sunnahnya hingga akhir zaman. Selanjutnya selaku khatib, kami berwasiat kepada diri khatib pribadi, juga kepada para jamaah sekalian. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu menjalankan apa-apa yang diperintahkannya dan menjauhi hal-hal yang dilarangnya. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Pemilihan umum atau pemilu di negara kita yang dilaksanakan 5 tahun sekali sangat menentukan bagi perkembangan umat Islam di masa mendatang. Apalagi negeri kita ini mayoritas beragama Islam. Oleh karenanya adalah kewajiban bagi kita semua bagaimana pemilu yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 yang akan datang, yang merupakan pemilu yang ke-13 sepanjang sejarah berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, dapat berjalan sukses, aman, tertib, damai, jujur dan adil. Tentu dengan dukungan semua umat Islam di Indonesia. Jamaah rahimakumullah, tahapan pemilu yang akan dilaksanakan hari ini sudah memasuki tahapan kampanye, yaitu hari yang ke-11 di hari ini. Hingga saat ini memang masih ada di antara masyarakat kita yang beranggapan kalau proses pemilu atau memilih pemimpin hanya urusan dunia dan tidak ada sangkut pautnya dengan urusan akhirat. Padahal memilih seorang pemimpin tak hanya urusan dunia, tetapi juga urusan akhirat. Tegasnya Islam tidak mengenal dikotomi atau sekulerisasi yang memisahkan antara dunia dan akhirat, termaksud dalam memilih pemimpin. Untuk itu kita harus mengerti tentang cara memilih pemimpin, baik presiden, anggota legislatif, anggota DPD, gubernur, bupati, wali kota. Karena sosok seorang pemimpin merupakan faktor penting dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Tegasnya, jika seorang pemimpin punya kepribadian yang jujur, amanah, baik, cerdas, sederhana, niscaya rakyat atau masyarakat akan hidup makmur. Sebaliknya, jika seorang pemimpin tidak jujur, korup, serta menjalimi rakyatnya,
niscaya rakyatnya akan sengsara dan menderita. Konsep Islam tentang kepemimpinan sebenarnya sudah ideal, yaitu pemimpin paling ideal dalam Islam tentu yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang merupakan seorang yang memimpin dengan hati. Di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Jamaah rahimakumullah. Sebagai agama yang sempurna, Islam juga memiliki tata cara bagaimana memilih pemimpin yang baik. Cara memilih pemimpin menurut Islam yang tertuang di dalam 12 cara memilih pemimpin. Kemudian di dalam Al-Quran surah Yusuf disebutkan ayat 55, Al-Fijun Alim, artinya pemimpin yang dipilih itu adalah seorang yang pandai menjaga, yakni seorang yang punya integritas, kepribadian yang kuat, amanah, jujur, dan akhlaknya mulia, sehingga patut menjadi teladan bagi orang lain atau rakyat yang dipimpinnya sebagai dasar kepemimpinan dalam Islam. Kemudian calon pemimpin yang akan dipilih itu orangnya harus amanah. Maksudnya seorang pemimpin yang amanah akan berusaha sekuat tenaga untuk mensejahterakan rakyatnya, walaupun sumber daya alam dan sumber daya manusianya terbatas. Sebaliknya, jika pemimpin yang dipilih khianat, sudah pasti yang bersangkutan akan sibuk memperkaya diri sendiri dan keluarga serta kolega-koleganya, dan membiarkan rakyatnya menderita. Nabi Muhammad SAW telah mengingatkan kita, sifat amanah akan menarik keberkahan, sedangkan sifat khianat akan mendorong kefakiran. Jamaah rahimakumullah. Selanjutnya seorang pemimpin itu haruslah alim. Maksudnya seorang yang memiliki kemampuan dan pengetahuan yang memadai untuk memimpin rakyatnya dan membawa mereka hidup lebih sejahtera. Berikutnya seorang pemimpin tersebut haruslah seseorang yang rajin melaksanakan ibadah sholat 5 waktu, sibuk apapun pekerjaannya. Karena sholat bisa dikatakan barometer akhlak seseorang. Tegasnya pemimpin yang baik dan layak dipilih adalah pemimpin yang menegakkan, yang taat dalam melaksanakan sholat. Karena sholat melahirkan tanggung jawab sebagai seorang hamba Allah. Yang tak kalah pentingnya, seorang pemimpin tersebut harus yang suka atau gemar berzakat dan bersedekah. Karena zakat itu bukan hanya bertujuan membersihkan harta yang kotor, tetapi juga untuk memberikan hak orang lain. Tegasnya, seorang pemimpin yang rajin berzakat dan berinfak tidak akan korupsi. Alasannya, karena pemimpin itu tahu dan paham kalau Allah sudah menjamin rezekinya. Jamaah rahimakumullah. Ada beberapa nasihat dari beberapa tokoh bagaimana kita untuk menghadapi pemilihan umum yang akan datang. Yang pertama dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu.
nasihatnya, kezaliman akan terus ada, bukan karena banyaknya orang-orang jahat, tapi karena diamnya orang-orang baik. Yang kedua, nasihat dari Syekh Yusuf Qaradawi, Ketua Asosiasi Internasional Cendekiawan Muslim. Kata beliau, setidaknya ada 3 cara dalam mempertimbangkan pilihan. Yang pertama, jika semuanya baik, pilihlah yang paling banyak kebaikannya. Jika ada yang baik dan ada yang buruk, pilihlah yang baik. Jika semuanya buruk, pilihlah yang paling sedikit keburukannya. Yang ketiga, pesan dari Dr. Hamid Fahmi Jarkasi MA, Ketua Miumi Pusat Putra Pendiri Pesantren Gontor. Kata beliau, jika Anda tidak mau ikut pemilu karena kecewa dengan pemerintah dan anggota DPR atau parpol Islam, itu hak Anda. Tapi ingat, jika Anda dan jutaan yang lain tidak ikut pemilu, maka jutaan orang fasik, sekuler, liberal, ateis akan ikut pemilu untuk berkuasa dan menguasai kita. Maka niatlah berbuat baik, meskipun hasilnya belum tentu sebaik yang kita inginkan. Yang keempat, dari Recep Tayyip Erdogan, Presiden Turki. Jika orang baik tidak ikut terjun ke politik, maka para penjahatlah yang akan mengisinya. Yang kelima, dari Nekmeti Erbakan, seorang politikus Islam. Muslim yang tidak peduli politik akan dipimpin oleh politikus yang tidak peduli kepada Islam. Maka janganlah kita tidak ikut pemilu, apalagi golput, karena sekali lagi kemajuan dan perkembangan umat Islam di masa yang akan datang ditentukan oleh pemimpin yang kita pilih pada pemilu yang akan datang. Dan sekali lagi, kejahatan akan timbul tatkala orang baik semua pada diam dan tidak ikut pemilu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamda yuwafi ni'amahu yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa yaqdiyal hajat. Rabbana la tu'ahijna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina.
Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.